Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Trivena Langga, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Kita akan membahas mengenai Alkitab yang terbuka. Nah, Alkitab adalah buku yang berisi firman Tuhan, dan itu yang menjadi kepercayaan orang Kristen atau orang-orang percaya. Alkitab sangat penting bagi kehidupan orang percaya atau orang Kristen karena itu menjadi patokan kita untuk dapat mengetahui sistem kehidupan yang benar yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan. Nah, Alkitab yang terbuka sendiri tersusun secara teratur, progresif, dan tak terbatas waktu. Dibagi menjadi dua, yaitu 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Alkitab juga dibagi menjadi 8 potongan dan 8 potongan dibagi menjadi 2 menjadi 4 irisan. Nah, mari kita lihat gambar berikut. Dari gambar ini kita bisa melihat 4 bagian cerita lama dan 4 bagian cerita baru dibatasi oleh garis putih atau kertas putih. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat per nomor itu sangat berkaitan. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8 itu sangat berhubungan erat atau bisa dikatakan berkesinambungan. Nah, urutan kitab yang berhubungan adalah yang pertama, nomor 1 kitab Taurat sebagai landasan teologi perjanjian lama berhubungan dengan nomor 5 kitab Injil sebagai landasan teologi perjanjian baru. Kemudian nomor 2 kitab sejarah berhubungan dengan nomor 6 kitab kisah para rasul. Nah, kemudian nomor 3 yaitu kitab puisi berkaitan atau berkesinambungan dengan nomor 7 kitab suratan. Kemudian yang terakhir ada nomor 4 yaitu kitab para nabi, itu sangat berkaitan dengan nomor 8 kitab Wahyu. Nah, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru ini ditulis sekitar 1600 tahun. Bukan ditulis atau disusun selama 1600 tahun, tapi maksudnya di sini ialah dari keseluruhan kitab ini ditulis dengan jangka waktu 1600 tahun dengan 40 penulis dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kita melihat latar belakang dari 40 penulis ini yaitu ada orang biasa, ada imam, pedagang, pemimpin militer, pujangga, raja, dan bankir. Nah, mereka semua itu yang menjadi penulis dari kitab-kitab ini. Nah, tetapi mereka ini mempunyai tujuan yang sama yaitu kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan dari penulisan mereka semuanya itu bertema kemuliaan Tuhan. Nah, pada gambar juga kita bisa melihat ada teleskop. Nah, teleskop ini sendiri menggambarkan sejauh mata memandang atau melihat. Teleskop untuk arah kiri untuk masa lalu yang kekal, sedangkan teleskop arah kanan untuk masa depan yang kekal. Artinya bahwa ini berbicara tentang masa lalu dan masa depan yang kekal. Kemudian ada mikroskop juga menggambarkan kita melihat setiap irisan Alkitab dan segala hal yang terjadi di dalam Alkitab. Dari semua pembahasan yang sudah saya jabarkan, saya menarik sebuah kesimpulan dengan sebuah gambar, yaitu mari kita lihat bersama bahwa Alkitab yang terbuka itu dibagi menjadi 2 bagian, 4 potongan, perjanjian lama dan juga perjanjian baru. 39 kitab di perjanjian lama dan 27 kitab di perjanjian baru. Dan perjanjian lama ditulis menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru ditulis menggunakan bahasa Yunani. Nah, di perjanjian lama juga berbicara tentang hukum Taurat dan perjanjian Tuhan. Kemudian di perjanjian baru berbicara tentang kasih karunia dan penggenapan dari perjanjian lama. Sungguh sangat hebat Alkitab yang kita miliki. Luar biasa bahwa Alkitab kita ditulis tidak dengan sembarangan. Ketersinambungannya yang baik membuat kita mengetahui bahwa Alkitab memang merupakan wahyu dari Allah yang memang sudah tersusun dengan baik dan akan digenapi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Not for me, not for us, only for Jesus. Haleluya.